Halo teman-teman, saat ini saya lagi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Habis mudik nih ceritanya. Dan sekarang saatnya kita kembali menuju ke kota Bandung dengan naik bis. Untuk saat ini baru satu bis ya yang beroperasi di jalur Jember Lumajang Bandung, yaitu PO GHTS atau Gunung Harta Transport Solution. Yang waktu itu udah pernah saya bikin trip reportnya dari Bandung menuju Jember. Untuk naik bis GHTS, kita mesti menuju ke depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang. Kenapa? Ya karena agennya ada di sana, deket sih sama terminal bis Minakoncar Lumajang. Cuman agennya tuh nggak di dalam terminal dan bisnya juga nggak akan masuk di terminal juga. Karena rumah di daerah Yosowilangun, jadi saya diantar sama Pak D dan mama mertua saya. Sebenarnya ada sih bis yang melintas di Yosowilangun, cuman jarang banget. Ya daripada kan, jadi weh diantar aja. Sehat-sehat terus buat mama dan Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Sore ini, siang menjelang sore ya, kita sudah berada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dengan rute baru PO Gunung Harta Transport Solution, yaitu Jember Bandung teman-teman. Waktu itu kita udah pernah nyoba trip perdananya di jalur Bandung Jember. Nah sekarang kita akan coba perjalanan sebaliknya teman-teman, tapi dari Kabupaten Lumajang. Nah kayak gimana keseruan perjalanannya, tonton terus videonya sampai tuntas. Maju Berlian, nggak tahu nih dari Surabaya apa dari Malang nih. Dari Malang deh. Jawa Indah Transindo, X Family Raya Ceria, Nonase loh Family Raya. Tapi ada itunya, ada AC-nya. Gak tau lah, ini udah bentuknya kayak gini. Jadi inget bis anti grup gak sih? Mirip banget kayak gini bentuknya. Oke teman-teman, kali ini saya naik bis Gunung Hartanya di depan kantor DPRD Kabupaten Lumajang ya teman-teman. Ini kantornya sebelah sini. Nah biasanya bis-bis malam itu ngetemnya di sekitaran sini teman-teman, karena dia nggak masuk terminal. Terminalnya sebenarnya deket sih. Tuh, terminal Minakoncar tuh di sebelah sana. Cuman biasanya di terminal Minakoncar itu khusus bis-bis yang jurusan ke Jember atau ke arah Surabaya teman-teman. Sedangkan untuk bis malam yang jurusan Jakarta atau yang ke arah Sumatera itu nggak masuk di terminal itu. Ya nggak tahu sih, mungkin karena emang nggak ada tempatnya, atau emang kebanyakan agen-agen busnya tuh juga di ini teman-teman, di depan kantor DPRD situ. Oke, salah satunya tuh agennya teman-teman. Ini ada bis laju jurusan Jember. Beberapa bis jurusan Jakarta itu mesti ngetemnya di sebelah sini. Kalau nggak salah agennya ada beberapa sih. Ada satu, sebelah sana itu juga ada. Rosalia tuh kalau nggak salah juga di sekitaran sini deh. Atau di situ ya, Rosalia tuh. Oh itu tuh Rosalia di sebelah sana. Jadi ingat waktu itu naik Rosalia dari Lumajang ke Jakarta, hampir ketinggalan. Soalnya saya kan berangkatnya dari Yosowilangun ya teman-teman. Dan dari Yosowilangun ke sini tuh jaraknya jauh, ojek juga susah. Satu-satunya angkutan umum ya naik bis dari arah Ambulu jurusan Surabaya teman-teman. Kayak gitu. Ya waktu itu emang pas nggak dapet bisnya, jadi ya sudahlah. Diterima saja. Untungnya sih nggak langsung ditinggal gitu ya teman-teman, jadi masih tetap ditungguin. Walaupun saya sempat diomelin tuh sama petugas agennya Rosalia Indah, bilangnya kalau saya datangnya terlalu mepet gitu teman-teman. Tapi ya gimana, namanya juga kondisi tidak memungkinkan. Ya gitu teman-teman. Nah itu dia agen bis Gunung Harta di Lumajang ya teman-teman. Tuh, coba saya zoom. Set. Nomornya tuh 085 3610 5639. Nah ini banyak nih teman-teman. Ada Damri, Sinar Jaya, Pandawa 87, Gunung Harta, Akasa Aurora, Lorena,
Medali Mas Handoyo ALS. Ini bisa dibilang kayak agen gabungan gitu ya teman-teman. Nah, jadi bis-bis yang lain juga bisa dilayani di agen ini, nggak cuman Gunung Harta aja teman-teman. Kayak gitu. Ini ada GHTS jurusan Bogor 74. Dapat unit UHD. Ini kalau nggak salah yang Bogor ini dari Banyuwangi deh. Dari Banyuwangi kayaknya ini. Setahu saya yang dari Jember itu tinggal yang double decker itu yang ke Pondok Cabe apa ya? Ini UHD ini jurusan Bogor ke dari Banyuwangi. Ini penumpangnya pada naik. Oke, GHTS-nya berangkat duluan. Volvo VT11R. Di belakangnya menyusul ada Lorena. Ini juga ke Bogor. Ke Bogor apa kemana ya ini? Atau malah ke Sumatera ya yang ini tuh? Yang jurusan Banyuwangi Lampung. Oh ya Lampung bener. LE 11 triple 1 111 jurusan Lampung. Single glass loh. Waktu itu siapa ya yang udah pernah? Mas Rizky BBR apa ya? Yang naik bis Lorena dari Banyuwangi ke Lampung atau kemana gitu? Saya lupa. Ya, Lorena berangkat. Datang satu lagi Lorena Bogor. Nggak ada penumpang jadi bablas dia. Rosalia Indah jurusan mana ini? Oh Bogor. Nah, dia parkirnya sebelah sana tuh. Parkirnya sebelah sana. Karena agennya di seberangnya situ. Malang Lumajang, bekasnya Kopaja Mini. Dia ada bis Sabar Indah Mulia dari Ambulu ini. Ini dari Ambulu. Oke teman-teman, bisnya datang. Ini dia. Set. Si Pak J. Bagasi nggih Pak? Niki. Sing koper kali iki mau. Turun Cicahem. Dadah Mama. Dadah. Adi matur suwun. Bismillah. Dadah. Dadah, Mama. Si Pak. Wayau. Friends semuanya, jam 15:29 kita berangkat dari Lumajang. Nah, dekatnya sama terminal Lumajang teman-teman tuh, terminal Minak Koncar. By the way, yang naik masih sepi ya teman-teman. Nih yang dari Lumajang cuman kita bertiga sama istri sama anak tadi. Yang naik masih sepi, banyak kosong nih ternyata teman-teman. Jadi belum pada tahu deh kalau ada bis yang langsung dari Jember ke Banyuwangi, Jember ke Bandung, kayak gitu. Via, happy nak?
Jalan Raya Lumajang Probolinggo saat ini sudah lebih luas, makanya kendaraan bisa ngebut, dan kalau misalkan ada truk yang jalannya pelan-pelan atau mungkin nggak kuat nanjak, bisa langsung disalip atau didahului. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya macet-macetan. Ya emang sih ada beberapa titik yang masih terjadi kemacetan seperti di daerah Klaka sama Ranuyoso. Nah kalau di daerah Klaka itu ada perlintasan kereta api, dan juga karena itu adalah salah satu tempat keramaian di Kabupaten Lumajang. Nah kalau yang di daerah Ranuyoso ini ada sebuah pasar yang namanya Pasar Gedang. Disebut Pasar Gedang karena Lumajang terkenal dengan pisangnya. Jadi banyak banget tuh yang jualan pisang di Pasar Gedang. By the way, gedang itu artinya pisang ya kalau dalam bahasa Jawa, tapi kalau dalam bahasa Sunda beda lagi tuh artinya. Ada yang tahu? Oke friends semuanya, kali ini sudah berada di dalam bis Gunung Harta yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung ya. Nah kebetulan armadanya sama seperti bis Gunung Harta yang waktu itu pernah kita cobain dari Bandung menuju Jember, yaitu GHTS 82 teman-teman. Nah karena armadanya sama, jadi kayaknya untuk review interiornya bakalan sama kayak kemarin gitu ya. Ada yang belum nonton silahkan cek videonya di kolom deskripsi, udah tayang teman-teman. Oke, perjalanan dari Lumajang menuju Bandung ini kayaknya estimasi sekitar 12 jam ya teman-teman, 12 sampai 13 jam. Jadi tadi kan kita berangkat jam setengah 4, nanti kemungkinan nyampe Bandung itu sekitar jam setengah 4 atau mungkin jam 4 pagi gitu teman-teman. Kalau perjalanannya lancar, kalau misalkan lebih lancar lagi mungkin jam 3 juga udah nyampe teman-teman. Nah, so far kebetulan saya dapat kursinya agak belakang ya teman-teman, karena saya memang sengaja milih kursi yang ada legresnya. Kalau misalkan kursi depan itu nggak ada legresnya, itu kayak kurang nyaman gitu teman-teman untuk perjalanan jarak jauh, apalagi sama istri dan juga anak gitu kan. Nah, kalau misalkan perjalanannya jauh dan ada legresnya gitu, ini jadi lebih nyaman gitu teman-teman. Bisa selonjoran, bisa ya legroomnya lebih luas gitu teman-teman. Jadi nggak yang apa ya, sempit sesek gitu, enak lah pokoknya kalau duduk di kursi agak belakang gitu teman-teman. Sip. Nah ini untuk interiornya teman-teman, sama persis kayak waktu itu naik bis Gunung Harta dari Bandung menuju Jember ya. Konfigurasi seatnya 22 dan totalnya tuh ada 36 kursi ya teman-teman. 4 kursi yang paling depan itu nggak ada legresnya, sedangkan kursi di belakang-belakangnya itu menggunakan legres model dingle kayak gini teman-teman. Nah saya duduknya di kursi nomor 4C 4D di sebelah sini. Itu si kecil lagi nonton TV. Serunya kalau naik bis Gunung Harta tuh itu teman-teman, jadi kita bisa apa ya, ada entertainmentnya gitu teman-teman, ada TV-nya, jadi bisa sambil nonton gitu di perjalanan biar nggak bosen-bosen juga kayak gitu. Nah terus selain itu di sini juga disediakan tempat sampah nih teman-teman. Ini sesuatu yang simple tapi bikin penumpang itu seneng gitu teman-teman, karena bisa membuang sampah pada tempatnya, jadi bisnya tetap bersih, gak berserakan sampah gitu. Mantap. Terus di bagian atas seperti biasa ada bagasi, terus di sini loh AC-nya. Sini loh. By the way ini bisnya geluduk-geluduk gitu ya. Padahal ini pakai Mercy 2542 teman-teman, tapi nggak tahu kok malah geluduk-geluduk ini. Mungkin karena masih kosong gitu ya. Jadi ya begitulah tuh kan suaranya. Di bagian belakang sini ada pantry teman-teman, ada apa namanya, dispenser, bisa kita manfaatkan kalau misalkan mau bikin kopi. Di sini udah disediakan kopi hitam. Nah ini kopi hitam sama teh teman-teman. Ini tehnya di sini. Oh habis tehnya, tinggal kopi hitam doang. Ya gitu teman-teman. Terus untuk cupnya di bagian situ. Di bawah sini adalah toilet teman-teman. Toiletnya di bawah situ. Oke, sip. So far bisnya cukup enak nih teman-teman. Nah ini si kecil. Halo. Lagi apain? Nonton TV ya. Enak gak posisi duduknya? Enak banget. Enak ya. Kalau di depan nggak ada ininya soalnya, jadi mending di belakang.
Di sebelah sana tampak Gunung Argopuro yang kalau kata orang-orang itu jalur pendakiannya sangat panjang dengan jarak kurang lebih 63 km dan bisa memakan waktu sekitar 4-5 hari. Wow, udah kayak perjalanan dari Jember ke Medan ya. Oke teman-teman, kita keluar di Grati. Grati ini tuh Pasuruan ya. Nah itu Jasa Marga Gempol Pasuruan. Ini kayaknya kita mau jemput penumpang deh yang naik dari Pasuruan. Oh, bisa jadi malah naiknya di exit tol situ, terus nanti tinggal putar balik lagi masuk tol lagi. Kita lihat deh. Oke, kita udah putar balik dan beneran penumpangnya udah ready di exit tol, jadi kita langsung putar balik lagi teman-teman. Ini dari Denpasar apa ya? Apa ke Denpasar ini? Kayaknya ke Denpasar deh. Emperor tuh kalau nggak salah dari Ponorogo. Oke teman-teman, kita keluar tol ini nggak tahu daerah mana. Kalau nggak salah daerah Gempol deh kita keluar. Dan sepertinya kita bakal ngelewatin jalur Mojosari teman-teman. Kalau lewat jalur Mojosari artinya kita langsung menuju ke SPBU Mojokerto. Jadi nggak lewat mana Bundaran Waru, yang interchange Waru itu yang banyak sekali orang-orang kalau nggak fokus itu bisa kesasar ya teman-teman. Ya, ini SPBU-nya di sini ternyata isinya. Oh, putar balik. Oh, ternyata ada agen nih teman-teman tuh. Agen bis Gempol ternyata. Nih. Ada penumpang yang naik. Nomor HP-nya yang Gempol ini teman-teman. 81331002 gitu teman-teman. Kirain lewat Mojosari. Ternyata ada penumpang yang naik di Gempol. By the way, di daerah Gempol sini tuh banyak banget yang jualan klepon ya teman-teman. Mungkin bisa jadi klepon itu makanan khas atau oleh-oleh khas di daerah Gempol sini. Tuh, klepon rasa, klepon rapi. Kalian yang mungkin rumahnya di daerah Gempol atau sering lewat Gempol, pernah makan atau pernah beli jajan klepon di sini, boleh banget komentar di bawah ya. Oh iya bener, ini Gempol ini tempat tem-temannya, apa namanya, tempat-teman bis-bis yang ke arah Probolinggo. Jadi tadi itu kita keluar terus ke arah Probolinggo teman-teman. sorry saya nggak fokus. Soalnya tadi pas keluar tol itu saya nggak tahu, masih di toilet soalnya tadi. Nah, kalau menuju ke Mojosari itu belok kiri teman-teman. Sana. Nih kita balik lagi ke arah jalan tol nih. Tuh, masuk tol lagi di sini teman-teman.
Ya, by the way tadi pas berangkat itu tuh udah dibagiin ini ya teman-teman. Snack bag kita coba buka ya. Semoga isinya udah berubah ya teman-teman. Saya tapi masih agak ini sih masih agak nggak yakin gitu. Tapi cobalah kita review dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Oke, dan ternyata isinya ada roti, croissant, banana custard, ada air mineral, Amidis atau CPW. Terus masih dapat minuman sosro, fruity tapi kayaknya lebih kecil. Enggak sih waktu itu sosro juga sih teh botol gitu. Tapi sekarang yang fruity ada rasa-rasanya gitu. Terus ketambahan ini teman-teman, salt cheese. Wah, lumayan nih. Berarti makanannya ada 2 item ya, roti sama biskuit. Nah, better lah daripada yang waktu itu makanannya cuma 1 item teman-teman. Jadi kan kayak kurang gitu. Terus nggak ketinggalan ada permen Fox ini ya teman-teman. Tuh. Di total ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis atau 5 item. Yang permen Foxnya ada 3 gitu teman-teman. Sip lah, better daripada yang sebelumnya ya teman-teman. Ini kalau makanannya lebih banyak ini kan jadi enak gitu. Jadi dari Jember menuju mana rumah makan Taman Sari Ngawi kan cukup jauh gitu, dan kalau ada makanannya yang mungkin sedikit lebih banyak itu lebih baik lah daripada cuma 1 biji doang gitu ya teman-teman. Oke, good job buat PO Gunung Harta. Semoga ke depan snacknya jadi lebih banyak lagi. Jadi lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanan buat penumpangnya gitu teman-teman. Kalau snacknya banyak kan enak gitu. Jadi bisa buat oleh-oleh, bisa buat ya cemilan di sepanjang perjalanan gitu kan. Kan ada ya penumpang tuh kan tipenya yang di perjalanan itu makan gitu kan, ada kayak saya gitu kan. Ya. Nah, udah ketemu Grand Haven nih. Kita udah sampai di interchange Waru. Sini nih yang mesti harus waspada. Lengah dikit kesasar dah. Ada keterangannya tuh. Waru Juanda Mojokerto. Mojokerto tuh harus ambil yang kiri. Waru Juanda yang kanan. Nah, gerbang tolnya jadi 1 nih. Di sini gerbang tolnya sini. Tapi buat yang mau ke Juanda atau ke Waru wajib ambil yang kanan, sedangkan kalau mau ke Mojokerto wajib ambil yang kiri. Keluar dari gerbang tol langsung dipisah tuh jalannya. Nah, sebelah sana menuju ke Waru, sedangkan sebelah kiri menuju ke Mojokerto. Ini kalau nggak fokus bisa-bisa kesasar lurus tuh ke arah Waru. Tuh ke situ. SPBU Mojokerto. Ini kalau di SPBU kan kayaknya berhentinya cukup lama. Bisa nih kita manfaatkan buat sholat dulu nih teman-teman. Kita lihat sini dulu ya. Oke, friends semuanya, sekarang jam 18:14. Kita udah sampai di SPBU Mojokerto. Nah, ini armada terakhir ya teman-teman di ATS Jember Bandung ini di SPBU Mojokerto. Belakangnya ini kayaknya udah nggak ada deh. Ini terakhir datang. Nah, mumpung ada waktu nih teman-teman, kita mau sholat dulu. Mau sholatnya di sebelah sana. Ini kan masih ngantri nih, pasti agak lama nih. Yuk, kita sholat dulu aja.
Oke teman-teman, jam 18.27 kita berangkat lagi dari SPBU Mojokerto. Untuk berhenti di SPBU ini kurang lebih 14 menit ya teman-teman, ya sekitar 14-15 menitan gitulah ya. Lumayan buat ini mau ke toilet atau mau sholat gitu, cukup lah waktunya teman-teman, begitu. Sudah sampai di Interchange Ngawi. Artinya kita bakal mampir di rumah makan Taman Sari Ngawi dan kita bakal menikmati layanan servis makan malam dari PO Gunung Harta. Sekarang jam berapa nih? Jam 8. Wih, jam 8 udah sampai Ngawi. Lumayan cepet ya. Dari Lumajang tadi jam setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, jam 8. 3,5 jam lah kurang lebih dari Lumajang sampai Ngawi sini. Iya bener ya, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, jam 8. Oh, 4,5 jam. Sorry, ngitungnya gimana sih? Dan setengah 4 berangkat, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8. Oh ya bener, 4,5 jam udah sampai Ngawi. Double deck apa ini? Oh, Gunung Harta. Wih, double deck Gunung Harta Bandung juga tuh, jangan-jangan Jet Bus 5 soalnya. Bersih banget.
Sekali lagi waktu habis makan, jangan lupa tiket di bawah ditunjukkan kepada petugas rumah makan. Terima kasih. Sampai di rumah makan. Oh, ternyata masih banyak bis Gunung Harta yang lain. Kirain kita yang terakhir. Oke, friends semuanya, sekarang udah jam 20:19. Kita tiba di rumah makan Taman Sari Ngawi. Dan ternyata masih banyak bis Gunung Harta yang belum berangkat ya teman-teman, masih di Taman Sari Ngawi. Tapi tetap punya kita yang paling terakhir datangnya teman-teman. Oh ya, by the way tadi yang ketemu di gerbang tol tuh bukan yang jurusan Bandung ya teman-teman. Yang jurusan Bandung ini nih, double deck Bandung, Malang Bandung. GATS 102 sebelahnya kita. Yang kita kan 82 yang itu tuh UHD. Nah, sebelahnya double decker itu jurusan Bandung, GATS 102. Ini M3 Madura, ini Bondowoso apa ya? Iya kayaknya Bondowoso ini. Oke lah, kita mau makan dulu. Dia mau makan? Mau makan? Yuk makan yuk. Yuk. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di rumah makan Taman Sari dan saatnya kita mau menikmati sajian makan malam ya teman-teman. Hari ini saya sama Besti, dadah dulu Besti, dadah dulu Pis. Kita mau makan menunya sop ayam ya teman-teman, biar si kecil bisa makan. Karena kalau menu yang pedas-pedas dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan ya pedas ya. Biasanya yang nggak pedas ya. Oh iya benar. Yuk, kita coba makan ya teman-teman. Oke, kita icip dulu. Ini menu sop ayam nih sebenarnya kalau di rumah makan Taman Sari itu mau menunya apa aja, kuahnya bebas teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ambil menu pecel, terus kita mau apa pakai kuah soto gitu, bisa teman-teman. Kita coba. Ya rasanya kayak soto ya teman-teman ya. Yuk kita makan dulu. Makan. Ambil apa ini, Beb? Karangasem. Coba dibuka dong. Bismillah. Wih, ayamnya gede ya? 2 potong lagi ayamnya. Mantep banget. Oke teman-teman, kita melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Alhamdulillah udah selesai makan. Sekarang jam 20:44 teman-teman. Ini kita udah tutup pintunya, tapi kok masih ini, katanya sih masih ada yang penumpang yang masih belum ini. Hitungin dulu. By the way di sebelah ini ada unit Gunung Harta UHD yang baru ya, tapi sayang nggak kelihatan kena embun. Iya kena embun ya Via ya. Gimana Via maamnya? Enak? Mantap? Mantap. Jalur Malang Jogja saniki nggih ruwame ya Pak. Makanya saniki kados Emtra Juragan kan buka niku Jogja. Iya. Oh nggih. Lagi udah seluruh zaman kula tasik kuliah.
gak sekuat kayak biyen. Soalnya online ini pihak ketiga mas, itu online sing saka Gunung Hartane loh. Nah online saka Gunung Harta mungkin ya oleh komisi tetepan. Lewat ya tebese iku di Sukun, Gombel. Metu ngaran. Iki ada aspirasi iki. Bahaya macet. Ini iso pirang jam iki? Evakuasi kalau rusak mulai. Tapi evakuasi. Harus dibuka itu. Maksudnya kalau aja tinggalin kanan enak. Ya ini kan sepi jam setengah. Iya sepi. GTS M3 ba ya kisah Pak? Kosong. Oh, so. Kosong kan Mas Jono. Oh, 16.26 Mas. Oh, langsung 9. Oke, rasa ngantuk ini udah nggak bisa ditahan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke tempat duduk untuk tidur gitu. Nah, pas bis udah melintas di ruas jalan tol Cisumdawu, tiba-tiba bis berhenti nih. Waduh, ada apa ya? Rupanya bis GHTS dari Madura ke Bandung ini mengalami trouble. Duh, kasihan Jadi mau nggak mau penumpang mesti dipindah alias dioper ya. Dan alhamdulillah masih kosong banyak gitu. Jadi masih bisa muat kan. Ya walaupun ada yang duduk di leg rest, tapi salut sih sama solidaritas kru GHTS, tetap bisa mengantar penumpang sampai ke tujuan. Ya walaupun harus dioper, tapi ya namanya keadaan kan ya. Yang penting kan bisa terangkut. Toh dari Cisumdawu ke Bandung juga nggak akan lama, paling sekitar 1-2 jam aja. Nah, sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan dari tempat bis GHTS yang trouble tadi, akhirnya tibalah kita di Terminal Cicahem, Kota Bandung. By the way, banyak banget loh penumpang yang turun di Terminal Cicahem ini. Sekian perjalanan road trip dari Lumajang menuju Bandung dengan bis Gunung Harta Transport Solution. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya. Kesimpulannya, ini bis recommended banget buat penumpang dari Jember dan Lumajang yang mau ke arah Bandung. Perjalanannya cepat dan yang paling penting tuh nggak ada transit gitu. Jadi enak sekali naik bis aja.
Dan semoga penumpangnya makin rame, jadi bisa nambah 1 unit lagi biar bisa tembus ke Banyuwangi. Soalnya kalau menuju ke Banyuwangi itu paling enggak ada 3 unit bis yang siap beroperasi gitu ya. Ngomong-ngomong, penumpang bis Banyuwangian menuju ke arah Bandung ini infonya cukup banyak loh. Apalagi di daerah Srono, Jajak, Genteng, Kalibaru dan sekitarnya. Ya, semoga bisa terwujud ya sampai Banyuwangi. Amin. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nunutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunutrip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.